Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Against the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Semua orang dari Huang Fu Shengzong tidak bisa menahan nafas lega ketika Ruyan Wuji bersumpah. Tan Yun memandang Ruyan Wuji, yang gemetar karena marah, dan berkata dengan keras, "Tuan Sekte Ruyan, putramu dalam pertempuran yang menentukan denganku, bahkan jika aku membunuhnya, itu tidak. Sebagai penguasa sekte, di depan semua orang, kamu mengancam dan mengintimidasi generasi muda dari ranah jiwa janin. Jangan lupa, di depan semua orang, kamu mengatakan bahwa pedang itu tidak memiliki mata, mati atau terluka. Ketika Tuo Bazantian membunuh saudara Zhong Hantong dan Suki, kamu bisa melihat, bahwa guru sekteku tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang aku belum membunuh Ruyan Chen, kamu telah memperlakukanku seperti ini di depan ratusan orang. Kamu benar-benar tidak punya muka sama sekali. Mungkinkah nasib Ruyan Chen adalah takdir, tetapi bagaimana nasib kedua murid yang meninggal?" Begitu selesai berbicara, Tan Yun melemparkan Ruyan Chen ke dalam kehampaan. Setiap kata Tan Yun adalah tamparan buat Ruyan Wuji. Dengan kekuatan bajingan kecil ini, dia pasti akan berpartisipasi dalam persaingan di Tanah Abadi dalam 8 bulan ke depan. Pada saat itu, Master Sekte ini akan mementahkan tulang dan menjadi abu. Ruyan Wuji bergumam dalam hati, sambil memeluk tubuh Ruyan Chen. Kemudian, dia memerintahkan 4 tetua agung dari pintu dalam, pil, formasi, dan jimat sekte peri abadi untuk mengambil alih acara keseluruhan, kemudian pergi membawa Ruyan Chen. Tan Yun menginjak pedang terbang ke bawah, Zhong Wu Xiao bergegas di depannya, menangis, dan terisak, "Apakah lukamu parah?" "Bodoh, aku baik-baik saja, itu semua hanya luka kulit." Tan Yun berkata dengan baju compang camping, lalu memeluk di dadanya. Tan Yun terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak ada luka dalam. "Kakak Tan, kami hebat!" Daniel berteriak. Murid Taman Pengobatan Lingshan dan murid Divisi Pil berteriak serempak, dan suaranya langsung meriah. "Tan Yun, aku bangga memiliki murid sepertimu." Sen Subing tersenyum seperti bunga. Dulu dia sangat muak dengan Tan Yun, tapi sekarang, semakin dia melihat Tan Yun, semakin dia menyukainya. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke Huang Fu Shengzong, dia akan pergi ke gerbang luar secara pribadi, ketemu dengan tetua agung dari gerbang luar, Sen Qingqiu, mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawanya untuk merekomendasikan Tan Yun kepadanya. "Tan Yun, kamu bukan hanya kebanggaan divisi pil kami, tetapi juga kebanggaan Huang Fu Shengzong kami." Tang Xinying berkata dengan tersenyum. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melihat ke belakang, menatap Tan Yun, tatapan bahagia, "Bagus. Kamu pantas menjadi jenius Huang Fu Shengzong, kamu layak menjadi muridku. Tan Yun, setelah kembali ke Huang Fu Shengzong, kamu dapat memilih harta apapun yang dimiliki Master Sekte ini. Ini adalah hadiah untukmu." Tan Yun terkejut, dan ketika dia hendak menundukkan kepalanya, tangannya Tantai Xuanzong melambai. "Tan Yun, kamu sudah berkontribusi pada kemuliaan sekte. Penguasa ini telah memberimu izin. Di masa depan, Anda tidak perlu sujud jika melihat Master ini." "Terima kasih Sekte Master." Tan Yun membungkuk. Salah satu dari 8 kepala Huang Fu Shengzong terkejut. Sejak Tuan Leluhur mendirikan klan, tidak pernah ada preseden murid yang tidak berlutut ketika melihat tuannya. Di hati para pemimpin dan murid, semua orang tahu bahwa Tan Yun telah membuat kebanggaan kali ini. Pada saat ini, Tantai Xuanzong sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Sen Subing dengan heran, apa yang terjadi? Tan Yun yang memiliki bakat yang jenius, bagaimana? Bagaimana bisa jadi murid tukang? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala divisi pil pintu dalam? Sen Subing berbedar,
dan ketika dia hendak membungkuk, Tan Yun menyela dan berkata, "Hormat ke Sekte Master, kepala divisi sangat baik kepada murid." Dia awalnya ingin menerima murid itu sebagai murid langsung, tapi murid telah menyembah orang lain sebagai guru, jadi saya menolak. Kepala divisi juga sudah menugaskan murid untuk budidaya di gunung abadi terbaik di divisi pil gerbang dalam. Saat itu juga murid ini lebih memilih menjadi murid tukang, karena murid ini tidak tertarik pada alkimia. Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk dan menatap Sen Subing. Apakah yang dia katakan itu benar? Hormat Master, kata-kata Tan Yun benar. Sen Subing membungkuk. Pada saat ini, Tang Xinying tersenyum dan berkata, "Tuan Sekte, bawahannya juga ingin menerima Tan Yun sebagai murid. Dia juga menolak karena udah punya guru." "Yah, Master Sekte ini tahu." Tantai Xuanzong mengangguk, melihat kembali ke Tan Yun, dan tersenyum. "Tan Yun, siapa nama tuanmu?" Karena gurunya adalah ahli pemisahan jiwa dan kelahiran kembali, itu pasti kekuatan yang luar biasa. Saat dia berkata, Tantai Xuanzong dengan sengaja melirik Zugeyu, suaranya sedikit keras. "Tan Yun, katakan, seberapa kuat gurumu?" Tan Yun mengerti maksud Tantai Xuanzong, dan kemudian membungkuk, dengan tulus, "Hormat Master, pada awalnya, murid ingin belajar di Istana Jiwa Abadi, tetapi guruku berkata, untuk belajar di 3 sekte kuno yang berada pegunungan Tianpu, kamu harus memilih Huang Fusengzong." "Oh." Tantai Xuanzong berkata dengan puas, mengapa dia mengatakan itu? Murid ini pada saat itu bingung, jadi dia bertanya kepada guru. Tan Yun berkata dengan keras, "Guruku berkata, meskipun leluhur Huang Fusengzong telah mati, bagaimanapun, fondasinya cukup dalam, dan bukan karena Xiao Zongmen seperti Istana Jiwa Abadi. Guruku juga mengatakan bahwa roh Istana Jiwa Abadi dapat dihancurkan oleh para tetuanya sendiri, mengatakan bahwa roh Istana Jiwa Abadi terlalu lemah, sehingga lebih baik murid ke Huang Fusengzong." Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, "Ya, apa yang dikatakan tuanmu benar. Tantai Xuanzong, apa maksudmu ketika kamu berani dan meremehkan Istana Abadi Jiwa Ilahiku?" Zugeyu berkata dengan tajam. "Itu tidak berarti apa-apa." Tantai Xuanzong berkata dengan ringan, "Tuan Istana Zuge, bukankah Tan Yun benar? Saya katakan, istana Anda sekarang adalah kepala dari 3 sekte kuno, bukan karena Anda lebih kuat, tetapi sekte saya telah jatuh." Hahaha. Zugeyu mengejek, "Master Sekte Tantai memiliki pikiran yang baik. Sekte yang Anda kelola telah jatuh. Anda tidak malu tetapi malah bangga." "Jelas," Zugeyu terus mengomel. "Sudah cuekin aja." Tantai Xuanzong Fu tersenyum, menatap Tan Yun, dan berkata, "Kamu belum menyebutkan nama tuanmu." "Master Sekte, tolong maafkan saya. Ketika murid ini magang, guru menjelaskan untuk tidak boleh murid ini mengungkapkan identitasnya." Tan Yun berkata dengan hormat, "Yah, tidak masalah. Jika kamu melihat tuanmu di masa depan, katakan padanya, Master Sekte ini mengundangnya untuk meminum." Kata Tantai Xuanzong, "Hormat Master Sekte, guru adalah orang tua yang suka berkeliling dunia dan keberadaannya tidak pasti. Tetapi jika murid ini bertemu dengannya, saya pasti memberitahunya," kata Tan Yun. "Oh, omong-omong, Tan Yun, karena gurumu sangat kuat, mengapa kamu bergabung dengan sekte suciku?" Tantai Xuanzong, bertanya Tan Yun dengan santai. "Hormat Master Sekte, guru mengatakan, lebih baik membiarkan murid berlatih di Huang Fusengzong untuk mencari pengalaman." Tan Yun menjawab dengan lancar. "Oh, jadi begitu," raut keraguan Tantai Xuanzong menghilang. "Master Sekte, jika tidak ada yang lain, muridnya sekarang ingin menantang semua murid dari Istana Jiwa Abadi," kata Tan Yun. "Apa kamu yakin?" Tantai Xuanzong berkata dengan serius. "Murid akan melakukan yang terbaik." "Oke, orang tua ini menantikan penampilanmu," Tantai Xuanzong berkata. Setelah Tan Yun menjawab,
Sosoknya berkedip dan muncul di atas awan, matanya dengan dingin memindai 200 murid Istana Jiwa Abadi. Tan Yun yang berbakat mengalahkan Ru Yanchen dapat diingat dengan jelas. 200 orang ditatap oleh Tan Yun, dan mereka sedikit bingung. Tidak ada yang berani maju dan menantang. Zhuge Yu memandang Nangong Yukin dan berkata, "Kiner, kamu akan melawan Tan Yun." Nangong Yukin mendengar kata-kata itu dan menatap Tan Yun, yang berlumuran darah. Kemudian, melihat ke belakang, dia membungkuk dalam-dalam pada Zhuge Yu dan berkata, "Guru, Istana Jiwa Keabadian, kita adalah kepala dari 3 sekte kuno, sekarang Tan Yun lagi terluka parah. Tuan, lebih baik melawannya sampai mati lagi ketika kompetisi 4 keterampilan selesai 3 bulan kemudian." Mendengar ini, Zhuge Yu melirik Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Itu benar, mudah untuk menghadapinya dengan kekuatanmu, jadi biarkan dia hidup selama 3 bulan lagi." "Siap guru." Sebelum suara Nangong Yukin selesai, Tan Yun berkata dengan suara keras, "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, mengapa nunggu 3 bulan lagi?" Nangong Yukin tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung. "Baru saja kamu tidak hanya berbicara dengan kejam kepada tuanku, tetapi juga memfitnah reputasi Istana Keabadian Jiwaku. Baik hari ini atau nanti sama aja kamu akan mati. Sekarang aku membiarkan kamu hidup sebentar, orang suci ini nanti akan membunuhmu." Hahaha. Mata Tan Yun Xing dipenuhi dengan warna merah. "Oke, 3 bulan kemudian, aku akan menunggumu." Tan Yun lupa kalau dulu mereka mau menikah. Di sisi lain, Nangong Yukin juga sama. Dia menatap Tan Yun dengan mata membunuh, karena 4 tahun terakhir, dia juga terhapus dari ingatannya. Pada upacara pernikahan, ketika keduanya ingin menyembah langit dan bumi, Nangong Yukin dibawa pergi. Setelah beberapa tahun, hari keduanya bersatu kembali, itu adalah pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, Tetua Agung dari gerbang dalam Sekte Peri Abadi, menatap Tantai Xuanzong, berkata, "Master Sekte Tantai, tolong bawa murid-muridmu bersamaku. Aku akan mengatur tempat untukmu." "Iya." Tantai Xuanzong mengangguk, dan memimpin menaiki perahu roh, dan kemudian memerintahkan 8 kepala dan semua murid untuk naik perahu roh, mengemudikan perahu roh, mengikuti para tetua, dan terbang menjauh dari puncak peri abadi. Perahu roh membawa orang-orang, bolak-balik melalui wilayah rahasia abadi yang indah. Kepala Murong, melirik Tan Yun yang berlumuran darah dari tadi, dan berkata dengan suara bingung, ketika dia dan Ru Yanchen adu kekuatan di atas awan, pedang terbang yang diinjak Tan Yun adalah pedang terbang dari senjata roh atribut angin terbaik yang pernah aku sempurnakan. Ruoxi pernah berkata bahwa pedang ini dan 10 pedang terbang atribut lainnya dibeli oleh seorang murid yang berlumuran lumpur dan mengenakan pakaian tukang. Kemudian, Ruoxi menelusuri sampai di gerbang gunung divisi pil gerbang dalam. Mungkinkah Tan Yun yang membeli pedang itu? Tapi bagaimana mungkin? Menurut gambar kekuatan spiritual Ruoxi dan memperlihatkan pembeli pada waktu itu, memang mirip dengan sosok Tan Yun, dan pembeli memiliki tahi lalat di lehernya. Murong Sisi diam-diam sampai di sini dan menemukan bahwa leher Tan Yun berdarah dan dia tidak bisa melihat apakah ada tahi lalat, jadi dia memutuskan untuk mengamati setelah Tan Yun pulih dari cederanya. Puncak Peri Abadi. "Yukin, kamu harus membunuh Tan Yun." Zhu Jiyu berkata tanpa ragu, "Kehormatan Istana Peri Jiwaku tidak dapat dinodai." Kepala Nangong Yukin mengangguk, "Guru, yakinlah bahwa pada saat itu, murid akan membunuhnya." Setengah jam kemudian, Tetua Agung dari gerbang dalam Sekte Peri Abadi, memimpin jalan ke gerbang dalam, sebuah gunung peri kecil. Di titik tengah gunung peri, meskipun ada aura, dibandingkan dengan gunung peri lainnya, itu sangat kecil. Penatua Formasi, menunjuk ke rumah yang ditumbuhi tanaman di tengah gunung, berkata, "Master Sekte Tantai, disinilah kalian menetap malam ini. Besok,
kamu bisa membawa murid sekte muliamu ke bidang keberuntungan abadi. Saya pamit. Begitu suara itu jatuh, orang ini menginjak pedang terbang dan menghilang ke dalam malam. Master sekte peri abadi ini benar-benar tidak masuk akal. Tang Xinying sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk 7 kepala lainnya. Di masa lalu, ketika saya mengikuti Tuan dan datang ke sekte abadi-abadi, saya pasti tinggal di istana VIP yang mewah. Sekte peri abadi ini jelas menghina dirinya, menghina Huang Fu Shengzong. Tantai Xuanzong mengangkat tangan kirinya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, mengambil napas dalam-dalam, dan memandang para murid. Kamu harus ingat bahwa hanya sekte kuat yang dihormati. Kamu adalah harapan masa depan pil, alat, simbol, dan formasi Huang Fu Shengzong saya. Hanya ketika Anda dan semua murid Huang Fu Shengzong cepat menjadi lebih kuat, maka sekte akan dihormati untuk jangka panjang. Apakah kalian mengerti? Semua murid berlutut dan bersujud. Murid mengerti. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, melirik 8 kepala dan semua murid, dan berkata, di sekte suci, 9 divisi, Anda dapat melakukan apapun, tetapi jika Anda meninggalkan sekte suci, Anda akan dieksekusi. Bawahan mengerti. 4 kepala di CV suci dan 4 kepala sekte dalam mengiyakan dan segera berlutut. Yah, master sekte ini sedikit lelah, jadi aku akan istirahat dulu. Tantai Xuanzong memandang 8 kepala dan memerintahkan, Anda akan menjelaskan rencana kalian, 4 teknik pil, jimat, formasi, dan senjata dalam 3 bulan ke depan, bicaralah dengan para murid. Meskipun dalam 10.000 tahun terakhir, murid dalam saya dari sekte suci telah dikalahkan setiap kompetisi 4 keterampilan, tetapi master sekte ini masih berharap akan ada keajaiban untuk kali ini. Tantai Xuanzong berbalik dan pergi, sosok kekarnya di bawah sinar bulan tampak murung saat ini. Setelah Tantai Xuanzong pergi, 4 ketua divis, masing-masing menjelaskan 3 isi utama peraturan kepada murid-muridnya. Para murid mendengarkan dengan hormat. Setelah keempat kepala divisi selesai berbicara, hari sudah larut malam, jadi mereka membiarkan para murid beristirahat dan mengisi ulang energi mereka, dan mulai bekerja keras besok. Di bawah sinar cahaya, Zhong Wuxiao berjalan menuju Tan Yun yang sedang duduk bersila di antara rerumputan untuk memulihkan luka-lukanya. Dia duduk diam di samping Tan Yun, menatap langit berbintang, matanya dipenuhi kerinduan. Tan Yun membuka matanya dan berkata lembut, kangen orang-orang tuamu. Iya, Zhong Wuxiao mengangguk, matanya yang indah dipenuhi air mata. Saya meninggalkan kampung halaman saya ketika ayah dan ibu saya meninggal ketika saya berusia 5 tahun, dan saya tiba-tiba ingin melihat orang yang membesarkan saya. Lihat gunung kecil itu, desa Xiao. Setelah kompetisi, saya akan menemani Anda kembali ke kampung halaman dengan Mengki, dan juga membawa Anda dan Mengki kembali ke kampung halaman saya, dan melihat orang tua dan kakek saya. Tan Yun berkata. Zhong Wuxiao mengangguk, matanya khawatir. Tan Yun, saya pikir Nangong Yukin sangat kuat. Setelah Maret, seberapa besar peluang Anda untuk menang? Tidak peduli seberapa besar kemungkinannya, aku selalu percaya bahwa akulah yang akan hidup sampai akhir, bukan dia. Begitu suara Tan Yun selesai, suara pujian datang. Oke, saya menantikan penampilan Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.